Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum memulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan adalah kemampuan memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Keturunan baru yang hidup akan menjamin kelestarian jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Pertama-tama, Bu Guru akan membahas perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan pada tumbuhan jagung. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Bunga terdiri dari mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, bakal biji, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, tangkai sari. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau yang biasa disebut sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru.
Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja. Berikut beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Yang pertama yaitu bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Untuk memperbanyak bawang merah, kita hanya bisa menanam umbi lapisnya. Contoh tumbuhan lain yang berkembang biak secara vegetatif yaitu nanas. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakkan nanas atau tunas yang ada di bagian atas buahnya itu bisa digunakan sebagai bibit baru. Contoh lain tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif yaitu pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk tunas baru. Pohon pisang umumnya diperbanyak dengan menanam tunasnya yang masih muda. Pada satu pohon pisang, tunas yang muncul biasanya tidak hanya satu batang, melainkan banyak tunas yang muncul sehingga membentuk rumpun pisang. Demikian pembelajaran IPA hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.